Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Aldion Reso Askarahman. Pada presentasi kali ini, saya akan menyampaikan sosialisasi mengenai FAO e-Learning Academy. Seperti itu ya. Jadi, apa sih FAO e-Learning Academy ini? Jadi, FAO e-Learning Academy ini merupakan sebuah platform pembelajaran online yang dilakukan oleh FAO atau Food and Agriculture Organizations di bawah PBB yang menyediakan perkuliahan online yang gratis dan multilingual bagi profesional dan masyarakat umum. Tujuan utamanya adalah sebenarnya untuk memperkuat kapasitas negara-negara member FAO dalam rangka mencapai atau kesuksesan untuk memperoleh atau mewujudkan agenda Sustainable Development Goals di tahun 2030. Kenapa platform online ini important atau penting? Pertama, secara institusi sebenarnya platform pembelajaran ini bertujuan untuk mendorong reformasi pendidikan, kemudian menyediakan pendidikan yang equitable, inklusif, dan transparan, mendorong semangat untuk pembelajaran sepanjang hayat, meningkatkan peluang kerja, dan juga meningkatkan talenta bagi pekerja yang ada di organisasi-organisasi terkait. Seperti itu. Kemudian, bagaimana kita mengikuti FAO e-Learning Academy ini? Pertama, kita dapat mengakses di situs elearning.fao.org. Kemudian tampilannya kurang lebih seperti ini. Kalau teman-teman sudah memiliki akun, bisa langsung login. Tapi kalau misalnya belum, atau pertama kali, kita bisa lanjut di bagian register. Nah, ini ada di bagian kanan atas, seperti itu. Ketika teman-teman klik register, maka akan lanjut tampilannya seperti ini untuk verifikasi ya, apakah kita menyetujui mengenai data protection dan privacy. Kalau teman-teman setuju, silahkan klik di bagian I agree, kotak biru ini. Nah, ketika kita sudah agree, tampilannya akan seperti ini. Seperti pada registrasi akun pada umumnya, silakan teman-teman mengisi email, konfirmasi email, password, data diri seperti nama, depan, nama belakang, kota tempat tinggal, dan negaranya, termasuk untuk gender. Kemudian untuk organisasi, berhubung konteksnya saat ini adalah di Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya, maka organization type-nya bisa diklik untuk track down. Nanti ada beberapa pilihan, silakan teman-teman pilih. Kita memilih University or Research Center. Untuk organisasinya bisa diisi University of Brawijaya, dan untuk websitenya di www.ub.ac.id. Ketika teman-teman sudah register, maka akan mendapat konfirmasi email yang masuk ke email teman-teman. Silakan teman-teman buka dan klik link yang diperoleh untuk konfirmasi akun, seperti itu ya. Setelah terkonfirmasi, maka kita dapat mengakses perkuliahan. Ini di kanan atas ya, sudah ada nama saya karena saya sudah login. Kemudian ketika kita sudah login, kita kemudian dapat mengakses bagian courses atau perkuliahan e-learning-nya. Ketika teman-teman klik courses, tampilannya kurang lebih akan seperti ini. Kalau di scroll ke bawah ada banyak courses lain. Terakhir saya cek, kurang lebih ada 2000 courses terkait food and agriculture yang disediakan di e-learning academy-nya FAO ini. Teman-teman bisa search courses yang diinginkan menggunakan keyword, atau mungkin kalau untuk saya bisa lebih sederhananya bisa diklik bagian search by thematic area. Nanti dari thematic area-nya bisa teman-teman klik dan pilih ya, karena peternakan ada di livestock. Nanti ada opsi yaitu livestock, animal health and production. Dari tema ini kurang lebih ada 16 perkuliahan dapat kita ikuti. Untuk presentasi kali ini saya akan mencontohkan di mata kuliah Assessment of Ecosystem Services in Livestock Agroecosystems ya, di bagian sini. Ketika teman-teman klik, maka tampilannya akan kurang lebih seperti ini.
ada pengantar perkuliahan, menjelaskan secara singkat perkuliahan apa ini, kemudian apa SDGs apa yang akan terpenuhi dari perkuliahan ini, ada audiensnya, target audiensnya seperti apa, kemudian di bagian kanan ada juga apa namanya estimasi waktu untuk perkuliahan ini dari awal hingga selesai. Untuk perkuliahan Assessment of Ecosystem Services ini kurang lebih 2 jam ya. Nanti terbagi juga dari lesson-lesson tertentu. Kemudian di bagian bawah ada beberapa opsi lagi, bernama akses course untuk memulai perkuliahan, download course jika teman-teman ingin mengikuti perkuliahan secara offline, jadi bisa di-download dulu untuk bisa kita ikuti secara offline. Kemudian ketika kita sudah menyelesaikan perkuliahan, kita juga dapat mengikuti tes sertifikasi ya. Jika teman-teman lulus, nanti kita dapat memperoleh sertifikat completion untuk mata kuliah ini, seperti itu. Terakhir juga ada untuk evaluasi mata kuliah. Kalau ada feedback, dapat disampaikan melalui opsi ini, seperti itu. Kemudian kalau teman-teman mulai mengklik untuk perkuliahan, pastikan teman-teman sudah mematikan fitur pop-up blockernya. Kalau misalnya pop-up blockernya masih menyala, tampilannya kurang lebih akan seperti ini. Jika tampilan seperti ini keluar, silakan teman-teman klik exit activity di bagian kanan atas, matikan pop-up blocker, kemudian bisa diklik untuk mulai kursesnya ya. Berikut adalah tampilannya untuk perkuliahan di FAO e-Learning Academy. Untuk perkuliahan di FAO e-Learning Academy ini dia sifatnya self-paced ya, jadi untuk kecepatan belajar itu kita sendiri yang menentukan. Nanti kalau untuk mata kuliah ini dia tampilannya seperti ini, dia kursusnya dalam bentuk animasi video ya, jadi ada diskusi dan lain sebagainya. Kalau teman-teman ingin mempercepat bisa klik next di right arrow ini, atau mungkin kalau misal teman-teman ingin mengevaluasi yang sebelumnya atau kelupaan sebelumnya, tinggal di previous seperti itu. Kemudian Kemudian, ketika teman-teman sudah selesai mengikuti perkuliahan e-learning ini tadi, teman-teman bisa melanjutkan untuk mengambil tes sertifikasi. Tes sertifikasi ini ada di bagian kanan, atau mungkin kalau teman-teman scroll lagi di bagian home coursesnya, juga ada pilihan Take Certification Test. Ketika teman-teman klik, kurang lebih tampilannya akan seperti ini. Ya, untuk mata kuliah ini ada 16 soal. Tampilannya kurang lebih sama seperti ketika mungkin kalau teman-teman sudah pernah mengikuti ujian online ya. Ada soal-soal yang diisi, silahkan teman-teman klik opsinya pilihan ganda, tapi tidak hanya pilihan ganda, nanti ada juga matching dan lain sebagainya, atau fill in the blank sesuai dengan soal-soal dari courses yang disediakan. Nah, ketika teman-teman sudah selesai, akan ada scoring. Jika skor benar dari teman-teman lebih dari atau minimal 75% dari passing grade sudah terpenuhi, maka teman-teman berhak untuk mendapatkan sertifikat completion untuk mata kuliah ini. Tapi tenang saja, bagi teman-teman yang mungkin tidak lolos passing grade, kita dapat mengulangi terus sampai mungkin kita bisa lolos passing grade seperti itu ya. Jadi jangan khawatir. Kalau tidak lolos, silahkan mungkin bisa direcap lagi perkuliahannya dan mengambil sertifikasinya lagi. Ketika kita sudah lolos passing grade, berikut adalah sertifikat yang dapat kita peroleh. Nanti akan dikirim baik melalui email atau juga bisa kita unduh dari akun profil kita. Nah,
Kalau melalui akun profil kita, kurang lebih caranya sebagai berikut. Kembali ke bagian Home FAO e-Learning Academy, kita klik panah ke bawah ini, point. Nanti ketika sudah drop down, silakan teman-teman klik bagian profil. Nah, di bagian profil penampakannya adalah seperti ini. Ketika kita sudah lolos di perkuliahan atau lolos passing grade di sertifikat perkuliahan tertentu di e-learning, maka di bagian kotak badge ini akan ada muncul badge mata kuliah apa yang kita sudah lolos passing grade seperti itu. Kalau teman-teman klik, nah tampilannya akan seperti ini, akan ada detailnya lebih jelas ya, nama yang memperoleh sertifikat atau lolos passing grade, terus penerbitnya siapa yang menerbitkan sertifikat, dan sebagainya. Jadi ketika kita sudah lolos passing grade, kita akan mendapat 2 achievements. Pertama dalam bentuk badge, yang itu biru atas ini ya, dan yang kedua adalah sertifikat seperti yang saya sudah tunjukkan di slide sebelumnya, seperti itu. Nah, ketika sertifikat ini sudah bisa kita download, kita simpan untuk arsip kita sendiri, badge ini fungsinya adalah bisa untuk kita show off kan gitu di baik di email ataupun di akun profil medsos kita seperti LinkedIn terutama ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Di bagian licenses and certification, silakan teman-teman klik logo plus. Nah, ketika diklik, tampilnya akan seperti ini. Silakan teman-teman pilih Add Licenses and Certifications. Kemudian silakan teman-teman isi detailnya, nama perkuliahannya apa, penerbitnya adalah dari FAO ya, untuk e-learning akademinya. Kemudian sesuaikan apakah sertifikasi yang diperoleh itu akan expired atau tidak. Untuk assessment study tidak ada expired date-nya, jadi bisa kita klik di this credential does not expire, kemudian tanggal terbitnya, yaitu tanggal teman-teman memperoleh sertifikatnya. Kemudian di bagian bawah credential URL, itu teman-teman bisa copy paste dari badge yang tadi ada di profil FAO tadi. Tidak ada URL yang disediakan, atau mungkin kalau tidak ada bisa klik kanan di bagian badge dan copy URL-nya seperti itu. Nah, nanti kalau teman-teman sudah selesaikan, di save, tampilannya akan seperti ini. Jadi ada di license and certifications ini kita nambah ya, untuk sertifikasi yang sudah kita peroleh seperti itu. Tentu saja bagi kita ini cukup bermanfaat, karena mungkin kalau suatu saat ada orang yang tertarik dengan profil kita dan skills kita, atau mungkin ada perusahaan yang ingin merekrut kita, nanti untuk bagian license dan certification ini terpampang dengan jelas ya, bahwa kita sudah menyelesaikan course tersebut, yang mungkin merupakan salah satu nilai tambah bagi institusi yang ingin bekerja sama dengan kita seperti itu. Nah, badge ini tadi juga akan dikirim melalui email kita, kurang lebih tampaknya seperti itu. Dan ketika kita sudah save sebagai kredensial, kita juga bisa share kembali lagi di LinkedIn. Defaultnya seperti ini, nanti itu saya I'm happy to share that I've obtained new certifications dan lain sebagainya. Bisa teman-teman ubah, bisa teman-teman share supaya teman-teman atau koneksi teman-teman yang ingin tahu mengenai sertifikasi yang teman-teman peroleh. Seperti itu. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.